Halo anak-anak hebat semuanya, semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali bersama saya, Umi Nana, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Pada video pembelajaran, menjalani hidup bermanfaat dengan menghindari perilaku riya dan sum'ah. Mari bereksplorasi. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, yaitu riya dan sum'ah. Untuk itu, jangan lupa siapkan buku dan pena kalian. Mari belajar bersama menemukan manfaat dengan menghindarkan diri dari perilaku riya dan sum'ah. Anak-anakku sekalian, adapun cakupan pembahasan kita pada video kali ini meliputi 1. Pengertian riya dan sum'ah. 2. Contoh perilaku riya dan sum'ah. 3. Macam-macam bentuk riya. Yang keempat, ciri-ciri perilaku riya dan sum'ah. Yang kelima, dampak perilaku riya dan sum'ah. Dan yang keenam, cara menghindarkan diri dari perilaku riya dan sum'ah. Riya secara bahasa berarti memperlihatkan, yaitu memperlihatkan amal ibadah yang dilakukannya agar mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sementara sum'ah berarti memperdengarkan, yaitu memperdengarkan atau menceritakan amal ibadah kepada orang lain agar mendapat pujian atau sanjungan. Perhatikan gambar-gambar berikut ini dan tentukan mana contoh perilaku riya dan sum'ah. Ketahuilah wahai anak-anakku bahwa riya menghapus pahala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut bentuknya atau menyakiti hati si penerimanya, seperti mereka yang menafkahkan hartanya karena riya pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Berikut macam-macam riya. Riya dilihat dari tingkatannya terbagi kepada dua macam, yakni riya khalis, yaitu melakukan amal ibadah semata-mata ingin dipuji oleh manusia. Yang kedua, riya syirik, yaitu melakukan amal perbuatan karena ingin menjalankan perintah Allah dan sekaligus ingin dapat pujian dari manusia. Selanjutnya, riya dilihat dari bentuknya terbagi kepada dua macam pula. Yang pertama, riya dalam niat, sebagaimana contoh seorang berkata bahwa dia ikhlas melakukan ibadah padahal dalam hatinya ingin mendapatkan pujian. Yang kedua, riya dalam perbuatan, sebagaimana contoh seseorang memakai baju muslim lengkap dengan sorbannya agar dikatakan sebagai orang yang soleh. Ciri-ciri riya dan sum'ah. Pertama, selalu menyebut dan mengungkit amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Yang kedua, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama dengan orang lain. Yang ketiga, malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Yang keempat, amalannya selalu ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Yang kelima, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Yang keenam, tampak rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Dan yang keenam, ekspresi amalnya berbeda ketika dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain. Berikutnya, dampak negatif dari perilaku riya dan sum'ah. Yang pertama, muncul rasa tidak puas atas amal kebaikan yang telah dikerjakan. Yang kedua, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Yang ketiga, merusak nilai pahala dan suatu ibadah, bahkan menghilangkannya sama sekali. Yang keempat, mengurangi rasa percaya dan rasa simpati dari orang lain. Yang kelima, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dan yang keenam, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Nah, sekarang bagaimana caranya menghindarkan diri dari perilaku riya dan sum'ah? Yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, menyadari bahwa diri kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memohon pertolongan Allah. Yang keempat, memperbanyak rasa syukur. Yang kelima, memperbanyak mengingat kematian. Dan yang keenam, membiasakan hidup sederhana. Ingatlah wahai anak-anakku, benteng amal itu ada 3 perkara. Yang pertama, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat mengalahkan hawa nafsu. Dan yang ketiga, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan riya dan sum'ah. Sekarang, setelah selesai pemaparan materi yang telah diberikan tadi, maka saatnya kita melakukan evaluasi. Panduan untuk evaluasi. Jawaban yang benar menjelaskan definisi riya dan sum'ah dengan jelas dan memberikan contoh nyata. Selanjutnya, nilai akan diberikan secara penuh untuk siswa yang mampu menjelaskan dampak negatif dari riya dan sum'ah serta cara-cara menghindarinya sesuai dengan acara Islam.
Berikut soal evaluasi. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan riya dan sum'ah. Kedua, mengapa riya dan sum'ah berbahaya bagi seorang muslim. Yang ketiga, bagaimana cara menghindari perilaku riya dan sum'ah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, berikan contoh riya dan sum'ah dalam konteks ibadah dan kebaikan sosial. Selamat mengerjakan. Dari pemaparan materi itu tadi dapatlah disimpulkan bahwa riya dan sum'ah adalah sifat tercela yang merusak amal ibadah karena dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, bukan untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya terjadi ketika seseorang menunjukkan kebaikan untuk dipuji, sedangkan sum'ah terjadi ketika seseorang ingin dikenal karena kebaikannya. Kedua sifat ini dapat menggugurkan pahala ibadah, meskipun amal tersebut baik secara lahiriah. Oleh karena itu, menjaga keikhlasan niat dalam ibadah sangat penting untuk menghindarkan diri dari perilaku riya dan sum'ah. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.